Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Oke, malam hari ini kita akan belajar sedikit mengenai renungan malam dengan tema kita bersukacitalah senantiasa. Di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat, di sini berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi konsep bersukacita yang Paulus gambarkan di dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana kita menyikapi tentang kata bersukacita. Bersukacita kemungkinan besar saat itu jemaat di Filipi mereka kurang bersukacita atau bersukacita tetapi karena berbagai macam tekanan, keadaan dan saat itu harus dipaksakan untuk bersukacita, maka di sini jelas sekali Paulus menegaskan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Penekanan bersukacita di sini adalah sangat penting. Penekanannya bersukacita, kenapa harus ditekankan bersukacitalah? Bahkan ada ayat-ayat yang lain pun mengatakan mengenai konsep bersukacita. Bersukacita dalam Tuhan berarti harus memiliki harapan kepada Tuhan. Bersukacita berarti memuliakan nama Tuhan. Dengan sukacita kita dalam segala hal. Orang lain bersukacita karena masalah. Orang lain bersukacita karena proses hidup yang ia jalani, ia langkahi, ia katakan di dalam kehidupannya. Mungkin saja banyak sekali proses yang berlangsung. Itulah sebabnya dia berkata bahwa sekali lagi tetap bersukacita. Dalam kamus bahasa Indonesia di sini diartikan bahwa sukacita berarti suka hati, girang hati, kegirangannya ada artinya hasrat untuk memiliki sesuatu yang berbeda dan akan kebaikan. Bersukacita selalu, berdoa terus menerus, bersyukur dalam segala keadaan. Yang dikehendaki Tuhan adalah bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang bersyukur dalam segala keadaan, mereka adalah orang-orang yang pandai menikmati kehidupan mereka secara rohani. Jadi kita harus menikmati cara hidup kita di dalam Tuhan, karena kita harus melakukan yang namanya perintah Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mengapa kita harus bersukacita? Semua orang ingin bersukacita dan mencari kedamaian, ketenangan dalam kehidupan apapun kondisi mereka, baik dalam hal ekonomi maupun situasi yang mendorong, yang menolak. Mungkin saja saat ini situasi sangat genting, tetapi dalam keadaan apapun kita tetap bersukacita. Apalagi status sosial saat ini, media sosial dihebohkan dengan kenaikan harga beras yang begitu menggelola di pasar dan melonjak tinggi. Hal-hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami dampak stres dan kurangnya sukacita akibat harga beras, ya. Ada apa dengan sukacita? Bersukacita dapat meningkatkan rohani kita, spiritual hidup kita, dan menjalani hari-hari tanpa rasa takut dan cemas. Jadi kita perlu bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita dalam segala hal. Apa manfaat kita bersukacita? Bersukacita bebas dari mental stres bagi kita, menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bersukacita untuk kesehatan pikiran yang sehat. Dari pikiran yang sehat terpancarlah ide-ide dan gagasan-gagasan yang memberikan kita makna secara substansitas dan memberikan kita dorongan, motivasi secara
supranatural untuk kita berpikir dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan orang Kristen. Menjaga sukacita agar sesuatu yang terjadi menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk mengizinkan menjalani perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, supaya apa? Kita mengalami satu transformasi, dampak-dampak kekristenan yang ada kita dapat pahami, kita dapat jalani secara bijaksana. Masalah datang silih berganti, kita harus apa? Pandai-pandai merefleksikan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan inilah renungan singkat dari saya. Dan semoga Anda selalu terhibur dalam segala aktivitas Anda. Salam suara kebenaran.